ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Semua orang yang datang kepada Bapa karena ditarik olehnya. Dan karena itu jangan sia-siakan malam ini ketika Tuhan bawa saudara ada di tempat ini. Buka hatimu dengan sungguh. Tidak usah engkau peduli dengan siapapun, karena siapapun manusia di bawah kolong langit ini semu adanya. Tuhan segalanya dalam hidup kita semua. Pandang kepadanya, berserulah kepadanya, sebab Dia yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam ini saya percaya di tempat ini Tuhan melawat, Tuhan menjamah, urapannya mengalir atas setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelepasan. Karena itu Tuhan, bicaralah bagi setiap kami malam ini. Bukakanlah rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Hamba yang berdiri atas nama-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Bergeraklah, dan lewat suara ini Tuhan, setiap mereka boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jam pemberitaan ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir, biar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh lihat samping kiri kanan. Haleluya. Bilang, malam ini kamu luar biasa. Haleluya, luar biasa. Sekali lagi warmenem, tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang diberkati Tuhan. Senang malam hari ini bisa ada di kampung ini, di desa ini. Ini tentu bukan sebuah kebetulan, saudara, tapi ada di dalam rencana dan program Allah sendiri, sehingga saya diizinkan Tuhan boleh ada malam hari ini di tempat ini. Kemarin dalam penerbangan dari Kupang menuju ke Kalabahi, saudara, saya terbang gratis bolak-balik, ya. Terbang gratis bolak-balik, ya. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah, ya saudara. Terbang gratis bolak-balik, ya, karena datang sampai Mali, hanya singgah lihat Pulau Alor dan sekitarnya, lalu kemudian kami lanjut kembali pulang ke kota Kupang. Dan semuanya tanpa bayaran, ya saudara. Saudara, itu luar biasa karena cuaca, sehingga kemarin saya tidak bisa hadir, dan malam ini Tuhan izinkan ada. Saya percaya kalau kemarin saudara Tuhan tidak suruh pilot supaya naik kembali, maka kami semua yang di atas mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena angin begitu kencang di Bandara Mali, sehingga pesawat tergoncang, ya saudara, atau tidak seimbang dalam penerbangannya. Tapi Tuhan baik, sehingga pakai pilot itu untuk membawa kami pulang kembali ke Kupang. Dan tadi pagi baru kami sampai, dan semua karena anugerah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Ya, seandainya kemarin mendarat dan saudara terjadi kecelakaan dan saya meninggal, seandainya saudara, maka ini foto yang tersenyum di depan ini tinggal innalillahi wa innalillahi rajiun, ya. Tapi Tuhan masih sayang, dan saya percaya itu berarti Tuhan mau memberkati semua saudara di Warmanem. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belum lama, kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu, saya KKR juga di Hopter selama 3 malam di gereja Masehi Injili di Timor. Saudara jemaat Immanuel ya, Hopter. Dan bersyukur Tuhan bekerja dengan luar biasa selama 3 malam di sana. Dan KKR itu boleh berjalan, banyak orang menyerahkan diri, dan saya percaya Tuhan akan melakukan pergerakannya di Hopter dan sekitarnya. Dan juga bersyukur malam ini ada di tempat ini. Saya juga mau mengundang semua saudara untuk hadir nanti di tanggal 21 sampai 23 di Lapangan Moru. Kami akan ada KKR lagi di sana. Saya salah satu pembicara yang akan berbicara di hari yang ketiga. Ada Pendeta Markus Maukari dan Evangelis Mulyadi yang akan juga berbicara. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena gereja Tuhan hari-hari ini merindukan ada kegerakan besar. Bukan hanya saja sinode-sinode tertentu atau saudara orang-orang yang disebut ada di dalam aliran gereja karismatik, tetapi juga semua saudara yang ada di gereja Masehi Injili di Timor, bahkan juga saudara-saudara Katolik. Saudara, kita melihat bagaimana pergerakan penginjilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa semuanya untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Karena masuk sorga itu tidak kenal sinode dari mana. Karena waktu Anda sampai di sorga, tidak ada yang tanya di sana, lu dulu gereja di mana? Di GSJA, kok di Pantai Costa, kok di Gemit, kok di mana? Yang Tuhan tanya adalah, sudahkah saudara menjadi pelaku-pelaku firman Allah? Jadi siapa saja yang menjadi pelaku firman, dia pasti akan diselamatkan, ada di dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kerajaan Allah tidak bisa dipatok oleh organisasi gereja yang ada di dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun kelompok golongan yang ada di bawah kolong langit ini. Karena kerajaan Allah milik Yesus Kristus, dan Yesus Kristus undang siapa saja yang percaya, yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan, yang mau melakukan kebenaran, maka dia diselamatkan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17, doa Yesus supaya kita semua menjadi satu. Itu doa Yesus. Saudara, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur bisa bermitra dengan semua sinode, termasuk gereja Masehi Injili di Timor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan penginjilan yang pertama di Pulau Alor. Saudara, hampir setiap tahun saya datang 2-3 kali di pulau ini. Saya sudah sampai di Alor Timur, hampir keseluruhan Alor Timur, Mataru, Alor Selatan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pura, apalagi Pantar, dan hampir saudaraku seputaran Alor Barat Daya. Saya percaya bahwa semua kita bergandengan tangan, karena tidak ada satu orang yang bisa bekerja sendiri untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Amin. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perlu kita camkan baik-baik, sehingga kita semua mesti sadar itu, sehingga setan sone ambil kesempatan bikin kita bodoh, bikin kita jadi orang yang bikin kelompok, lalu kemudian kita jadi bermusuh satu dengan yang lain. Tapi ini saat dimana firman dinyatakan bagi semua orang. Saudara yang terkasih, malam hari ini tema kita adalah menjadi kuat dan berani. Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi kuat dan berani. Terima kasih buat semua panitia yang sudah bekerja. Juga Bapak Pendeta Daud Ufi yang juga sudah berbicara tadi malam. Terima kasih Bapak
Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di tempat ini, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan semua jemaat Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah. Terima kasih buat semua yang saudara buat malam hari ini, karena tentu sorga bersuka cita melihat apa yang saudara kerjakan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah tema ini kita akan bahas 2 malam. Malam ini saya akan bicara saja bagian yang pertama, yaitu menjadi kuat. Sebut sama-sama, 1, 2, 3. Menjadi kuat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Menjadi kuat. Saudara, saya mau memulai dengan ayat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Tampilkan ayat itu. Saya minta seorang singers atau WL nanti bantu-bantu baca ayat ya, sehingga kita bisa mengikuti dengan baik. Saudara yang ada di bisa melihat slide, boleh lihat dengan jelas silakan, atau tidak bisa lihat bisa dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Ulangan 31 ayat yang ke-6 ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan atau Allah sendiri yang berbicara kepada hambanya yang bernama Yosua setelah Musa meninggal. Lalu kemudian Yosua itu mendapat tugas membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu mau berjalan menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati berbagai-bagai tempat, daerah. Dan saudara, itu daerah yang penuh dengan tantangan lepas tantangan. Bukan main-main, ada musuh yang selalu menghadang di dalam perjalanan untuk sampai ke negeri yang Tuhan tunjukkan, yaitu Kanaan itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sebelum mereka melakukan perjalanan itu, Tuhan memberi pesan kepada Yosua yang akan menjadi pemimpin melanjutkan tongkat estafet perjalanan itu. Pesan itu adalah jangan takut, tetap kuatkan hatimu dan teguhkanlah, jangan gemetar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya bahwa Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak boleh menyerah di tengah jalan. Yosua dan bangsa Israel harus sampai ke titik tujuan yang Tuhan inginkan. Yosua dan Israel harus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetap berjalan di dalam kehendak Allah sampai mereka melihat Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Malam ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang hadir yang mendengarkan firman Allah, kita bukanlah bangsa Israel, kita juga bukan Yosua, tapi ayat ini juga datang kepada kita semua yang percaya kepada isi Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru yang adalah firman Allah. Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak sedikit kita menghadapi tantangan, ada musuh di depan kita, dan Alkitab berkata dengan jelas, musuh yang paling jahat adalah si setan yang berusaha untuk menghancurkan hidup saudara dan saya, yang ingin merebut kita dari kemenangan lepas kemenangan. Tapi Tuhan datang dengan firman-Nya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa jangan pernah takut, karena Allah yang sama yang pernah menyertai bangsa Israel, Allah itu juga yang akan melakukan perkara-perkara besar. Dia yang akan membuat saudara kuat dan tidak akan kalah. Amin. Amin. Beritahu samping kiri kanan, jangan lemah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi dengar baik-baik, kita tidak mungkin bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa kuat dengan kemampuan kita. Kita tidak mungkin bisa kuat karena kehebatan kita. Kenapa demikian?
Saudara bisa lihat beberapa ayat yang saya akan tunjukkan kepada kita malam hari ini tentang siapa kita manusia ini, sehingga kita tidak mungkin bisa kuat tanpa ada oknum lain, ada pribadi yang lain yang memberikan kekuatan kepada kita. Kejadian pasal yang kedua ayat 7 lebih dulu. Perhatikan teks ini. Kejadian pasal 2 ayat 7. Silakan dibaca. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari bilang samping kiri kanan, lu ganteng malam ini nih karena lu debu. Lu cantik ini malam nih lu debu. Amin. Bilang dulu, karena debu jangan sombong-sombong lah. Ya, debu kok sombong itu loh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini hanya debu tanah. Jadi ingatlah baik-baik. Jadi Tuhan bentuk kita dari debu tanah. Oh, saya dilarang turun, sorry. Ya, saudara, kita ini dibentuk dari debu tanah. Kalau saya mau tanya sekarang, debu itu kuat atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak kuat. Debu kok kuat apa? Makanya ada orang bilang, saya kuat. Debu kok sombong. Itu tuh son tahu diri. Tuh orang Kupang bilang son tahu diri. Debu aja kok. Lihat. Lanjut lagi. Baca lanjut. Itu kalimat. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Karena Allah menghembuskan nafas, baru ini debu bisa bergerak. Ini debu bisa jalan. Ini debu bisa buat sesuatu. Itu karena ada hembusan nafas. Kalau tidak ada hembusan nafas, kita cumanlah debu tanah yang tidak ada gunanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain kita ini debu tanah, Alkitab berkata begini. Saudara lihat ini ayat Ayub pasal 14, ayat yang pertama. Saudaraku, nanti dibacakan buat kita, siapkan ayat itu. Di situ dikatakan semua manusia yang lahir dari perempuan. Coba yang lahir dari laki-laki yang ke tangan. Ada. Semua lahir dari perempuan toh? Iya. Semua yang lahir dari perempuan, dengar baik-baik, baca itu ayat. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan singkat umurnya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, makanya jangan menyanyi panjang umurnya, singkat umurnya. Amin, saudara. Ya, kita ini umur singkat. Mazmur 90 ayat 10 bilang, kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kuat itu 70, naik-naik 80. Tapi itu juga penuh kegelisahan, itu penuh dengan kesukaran, itu penuh dengan penderitaan, itu penuh dengan sakit penyakit. Saya belum pernah lihat ada opa-opa umur 80 tahun lalu dia bilang begini, saya lari dari Warmanem sampai Muru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada, belum sampai pasar Lola di Supinsan di bawah situ. Tidak mungkin, saudara, karena memang umur kalau sebegitu itu tinggal penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegelisahan. Manusia tidak kuat. Semua yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut mengatakan, ayat 2, kitab Ayub pasal 14 ayat 2, perhatikan saudaraku. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Itulah hidup manusia, itulah saudara dan saya. Karena itu tidak mungkin kita bisa kuat dengan diri kita. Kita tidak mungkin bisa kuat dengan kegagahan kita. Kita semua lemah, kita semua terbatas, kita semua singkat umur. Kalau kita ada hari ini, semua karena
kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kita yang masih muda-muda, Alkitab bilang begini dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30. Perhatikan teks ini. Yesaya pasal 40 ayat 30. Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang masih muda, dengar baik-baik ini. Kadang-kadang orang masih muda tuh dong pikir dong hebat, dong kuat. Saudara lihat ini ayat Yesaya 40 ayat 30. Silakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda pun dikatakan menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna pun jatuh tersandung. Tidak ada kekuatan dalam hidup manusia. Tidak ada manusia yang hebat. Tidak ada manusia yang bisa bertahan di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan dirinya sendiri. Makanya Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sampai dengan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia akan tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dia seperti tanah angus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Karena itu pada malam hari ini bukan kebetulan saudara panitia memberikan tema menjadi kuat dan berani, saudara yang terkasih, karena memang dengan kekuatan kita tidak mungkin mampu. Dengan kekuatan kita akan hancur. Dengan kekuatan kita yang terbatas kita habis. Dengan kekuatan kita yang terbatas kita runtuh. Tapi kita bersyukur kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Makanya Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 mengatakan begini, saudaraku, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Mari kita baca ayat itu, Efesus 6 ayat 10. Ya, silakan. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Makanya Tuhan tawarkan satu kekuatan buat kita. Kekuatan itu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kekuatan itu di dalam Tuhan. Sana ada di tempat lain. Tempat lain tidak dapat kekuatan. Hanya dibilang kuatlah di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tidak mungkin orang bisa bertahan dalam dunia ini kalau dia di luar Tuhan. Hanya bisa kuat kalau di dalam Tuhan. Apalagi perlawanan kita bukan seperti perlawanan Yosua dulu. Kalau Yosua dulu mereka lawan darah dan daging. Yosua dulu mereka lawan yang kelihatan. Yosua dulu mereka lawan, saudaraku, bangsa Filistin, bangsa Amalek. Ya, orang enak yang kelihatan. Sekarang kita bukan lawan yang begitu-begitu lagi. Lawan kita tidak kelihatan. Lihat itu ayat lanjut. Ya, ayat 11 dari Efesus pasal 6. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Terus 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita tuh bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita. Jadi tidak mungkin dengan kekuatan kita manusia yang terbatas itu kita bisa kalahkan pemerintahan setan, kita bisa mengalahkan roh-roh jahat di udara, kita bisa mengalahkan penguasa-penguasa kegelapan, kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Di ayat 11 tadi mengatakan itu tidak mungkin. Sebab saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melawan itu yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan, itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan tahu kita terbatas, kita lemah, kita singkat umur kita seperti debu tanah, kita hanya seperti bunga rumput yang sebentar saja mekar lalu kemudian layu. Kita seperti uap, kata Yakobus. Maka dia tidak memberikan saudara jalan sendiri, dia tidak membiarkan saudara menghadapi sendiri dengan kekuatan saudara, tapi dia datang dengan kekuatannya untuk membuat saudara dan saya mampu menang di tengah-tengah dunia ini.
Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu sebelum saya bertobat, ya, saya juga mencari kekuatan dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan dunia yang pertama yang saya cari adalah obat nona. Ya. Yang kedua kekuatan yang saya cari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah supaya kebal. Karena waktu itu selesai saya mau tamat di SMA, orang tua saya bilang nanti lu bisa sekolah di Jawa. Jadi saudara, saya pikir-pikir di Jawa ini mesti bawa kekuatan dari NTT. Sebab kalau tidak, maka nanti orang anggap remeh saya di sana. Apalagi badan kiciana begini ini. Nanti Jawa dong pikir ini dong bermain sambotong di kampus sana, saudara. Jadi itu dua hal yang saya pikirkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan akhirnya saya pergilah mencari kekuatan itu. Saudara, satu kali saya disuruh untuk bertapa di kuburan di jam 12 malam katanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah dulu tuh kan saya paling takut kuburan. Saya kos dekat kuburan di Atambua sana. Saya tinggal kos di Atambua. Saudara, waktu itu orang tua saya lagi tugas di Timor Leste, Timur dulu. Saudara, jadi saya sekolah di Atambua. Nah, kos saya itu dekat kuburan. Setiap kali saya lewat kuburan tuh pasti saya lari. Kalau tengah malam apalagi, saudara. Kadang saya tidak lari, itu saya bawa korek api. Kan orang bilang setan tuh takut api. Jadi begitu saya sampai kuburan, saya bakar, lari. Sudah, nah bayangkan bakar korek api itu mau tahan berapa lama? Ya, apalagi dengan cara lari, maka itu api mati terus, main mati terus. Nah kuburan cukup panjang, seluas mungkin ini lapangan bisa sampai di ujung sana. Cukup panjang. Sudah, tapi sekarang syaratnya adalah mesti pi bertapa di kuburan. Dan saudara, itu mbah itu atau itu dukun itu bilang begini, yang keluar pertama itu jangan lu tergoda, karena itu bukan yang asli. Saudara, dia akan ganggu lu model kayak apapun, lu tetap fokus, tetap saja fokus, tidak boleh bergeser kiri kanan. Saudara, yang kedua datang juga tidak boleh. Lalu dia bilang yang ketiga itu baru asli. Ya. Kalau yang ketiga datang dan dia mulai bilang begini, anak, lu minta apa? Nah, itu lo omong sudah. Jadi betul, beta pi bertapa di kuburan, saudara. Meskipun beta ini orang penakut, tapi itu malam karena demi ini obat dua ini. Satu obat nona, ya. Lalu yang kedua obat untuk jaga badan. Ya. Maka saudara terkasih dalam dan saya pi bertapa. Jam 12 malam, jam 12 sebelum saya sudah ada di sana, saudara. Lalu kemudian saya mulai duduk bersila seperti yang dia katakan. Lihat, tapi dia bilang, lihat, tidak boleh kuburan laki-laki, harus kuburan perempuan. Jadi bayangkan malam-malam tuh orang Kupang bilang, be piloti satu-satu pun nama di kuburan. Nama siapa? Be mulai loti satu-satu. Anis, bukan Anis, nah ini Yohanes. Ya sudah, pindah-pindah sampai beda apa kuburan perempuan. Saya tidak sebut dia pun nama, nanti saudara picek lagi bahaya. Ya saudara, jadi beta pi lalu kemudian beta mulai bersila di itu kuburan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beta bersila, lalu kemudian mulai tutup mata pejam, saudara, sambil bulu badan semua berdiri. Kan ketakutan beta nih, semua ketakutan, tapi ini demi dua obat ini, maka beta musparani. Karena sebentar lagi pengumuman kelulusan, ya saudara, dan ini akan berangkat betul di Jawa ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, betul, beta mulai bertapa, saudaraku. Beta dengar-dengar suara apa yang mau datang, ya saudara. Cukup lama, mungkin sekitar 10-15 menit, saudara. Saya tidak dengar apa-apa. Saya coba ngintip sedikit, kiri kanan, tidak ada apa-apa juga. Tapi dia bilang tetap fokus, ya, jangan pernah beranjak sebelum ada yang datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya
1 jam lewat. Masuk jam 1. Sekitaran itu, saudara. Saya rasa itu sudah 1 jam itu. Tidak ada tanda-tanda. Saya tetap bertahan 2 jam, saudara. Sudah cukup lama. Sampai saya dengar ayam berkokok. Itu sekitar jam 3 atau jam 4. Saya pikir-pikir ini jangan sampai tanda pertama ayam berkokok. Ya, sudah. Tunggu sampai jam 6 pagi. Tidak ada satupun yang muncul. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu kan saya belum belajar Alkitab, jadi tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Memang su Kristen pi gereja, tapi kan pi gereja tusuk hidung sa. Ya karena tusuk hidung ela-ela bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya pulang lalu saya bilang begini, kok tidak dapat apa-apa juga. Saya pergi lagi ke itu Mbah. Saya bilang, Mbah, saya tadi malam sudah duduk jam 12. Belum, tapi tidak ada yang datang. Masa tidak ada yang datang? Dia mulai tanya, lu itu, lu bawa apa sah? Saya sudah bawa apa-apa. Saya pergi jalan tangan kosong. Sudah. Lu sudah bawa korek? Sonde. Sudah. Dia bilang, lu kenapa sonde datang? Lama-lama dia tanya lagi begini, minta maaf saya omongin. Dia tanya, lu pakai CD kok waktu lu pi? Saya bilang, pakai, itu masa tidak pakai? Dia pun syarat jam pakai CD. Lu gila mengus. Syarat aneh-aneh saja. Saudara, dan saya tidak ikuti, saya pulang dan saya tidak percaya lagi dukun. Saya tidak percaya dukun. Saya pun kawan satu datang, dia bilang begini, lu ada pun kawan satu di Beskama, dia bilang. Jadi dia bawa saya di Beskama, pindah dukun lagi. Yang atom buah pun sana mampan, pindah sampai di Beskama sana, Malaka sekarang. Hanya mencari dukun. Dan kami pergi betul, dong bapi rumah adat, saudaraku. Lalu kemudian mbah itu orang tua di sana itu, mbah dukun itu mulai baca-baca mantra kiri kanan, saudara. Dia subungkus sampai satu di selai kain. Lalu dia bilang, ade ini dengar baik. Ya, ade dengar. Ini dia pantangan hanya satu. Kincing tidak boleh bawa. Kalau tidak, tawar lu pengobat. Saudara, jadi saya bilang, terima kasih nenek. Ya saudara, saya terima itu barang. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu memang bikin susah. Nah bayangkan, ya, kincing mau simpan itu barang. Nah kalau kincingnya di rumah baik, kau bisa simpan. Nah kalau kincing pas di tempat lain, mau simpan di mana? Dan itu akhirnya bikin beta susah. Karena mesti tahan kincing, tidak boleh kincing sembarangan. Demi ini obat akar buruk ini. Saudara terkasih, waktu saya bertobat di Malang, lalu saya serahkan itu akar, lalu pendeta yang mau bakar itu, saudaraku, dia buka itu akar. Saya baru lihat itu akar itu ternyata itu kayaknya akar pepaya. Sudah. Saya bilang gara-gara akar pepaya bodoh nih saya tahan kincing suara pala. Sudah lihat. Omong kosong putar balik. Saudara, itu barang hipnotis. Jadi saya memang terhipnotis juga dengan itu, saya percaya. Saudara. Karena syarat yang kedua, kalau ketemu nona, mau deh nona, tinggal pukul 3 kali sebut depung nama. Cak, cak, cak. Sebut berpi. Nona, apa kabar? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu semua tuh putar balik. Sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan saya tahu? Waktu saya kenal Tuhan secara pribadi. Makanya saya mau kasih tahu ini. Ya masih kena bodoh dan dukun-dukun putar balik dong. Ya. Omong kosong. Saudara, ada kekuatan setan, ada. Kekuatan setan itu kalau dipercaya ya jadi nyata. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan selalu kekuatan setan itu menuntut balasan. Ya. Kekuatan Tuhan beda. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kekuatan Tuhan itu dahsyat. Kekuatan Tuhan itu lebih daripada kekuatan dunia manapun. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang seperti kekuatan Tuhan kita. Tapi ada banyak orang tidak mau menerima kekuatan itu. Dia lebih mempercayai kekuatan yang semu, kekuatan yang membawa kepada kebinasaan, kekuatan yang hanya sementara.
keuntungan. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kelak nanti. Kalau Tuhan datang, engkau beruntung di dalam Dia. Amin. Karena itu malam hari ini saudara, buka hatimu supaya kekuatan Tuhan itu datang memenuhi hidup saudara dan saya. Amin. Sebab kalau kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita, tidak ada satu kekuatan dunia yang bisa mengalahkannya. Lihat ayat ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Alkitab berkata begini saudara, mari kita perhatikan ayat ini, dibacakan buat kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Terus. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Rohnya dipakai R besar. Itu berarti Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kita. Terus. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Roh itu tak tertandingi oleh siapapun. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu pada malam yang diberkati ini, jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Saudara, buka hatimu untuk Roh Kudus. Biarkanlah Roh Allah mengalir dalam hidup saudara. Sebab waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia memberikan kekuatan yang tak terbatas buat kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak mama bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena itu pada malam yang diberkati dan luar biasa ini, saya mau mengajak kita semua untuk menerima roh itu dalam hidup kita. Amin. Saudara, bagaimana roh itu datang dalam hidup kita? Cukup percaya, itu pertama. Percaya kepadanya. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara menerima kekuatan Roh Kudus itu. Kalau saudara percaya kepadanya, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Lihat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1. Dibacakan buat kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan apa? Waktu kita percaya, dimateraikan dengan apa? Dimateraikan dengan apa? Roh Kudus. Jadi saudara, waktu kita menjadi percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang memberi kekuatan dalam hidup saudara. Jadi ingat baik-baik, malam ini saudara hadir, buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Kalau ada Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, kalau Roh Kudus itu mengalir dalam hidup saudara dan saya, pasti ada kekuatan Allah yang terjadi dalam hidup kita sekalian. Tapi ada banyak orang tidak mau percaya kepada Roh Kudus. Ya, dia lebih percaya kepada yang lain, roh yang lain dia lebih percaya. Itu dibuktikan dengan memberi hidup kita kepada yang lain. Kalau saudara percaya, percaya itu artinya memberi hidup kita. Ya, percaya itu artinya menyerahkan hidup, itu percaya. Jadi kita yakini bahwa Tuhan di atas segalanya. Tuhan itulah pegangan hidup kita. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Itu arti dari percaya. Jadi kalau saudara percaya ada Roh Kudus, artinya memberi hidup kita dipimpin oleh Roh, memberi hidup kita dikuasai oleh Roh, memberi hidup kita betul-betul dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu. Kalau tidak ya susah. Kita pun kekuatan itu hanya begitu-begitu saja terus. Kekuatan kita tidak akan mampu. Ketemu dosa, ketemu masalah, ketemu tantangan, jatuh. Ketemu dosa, ketemu tantangan, takut. Nanti besok malam kita bahas soal berani. Ya saudara. Nah saya mau mulai dengan ini dulu. Menjadi kuat sesuai dengan tema kita. Jadi simple. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan undang kita itu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah. Sebab dengan menyerahkan hidup kita itu tanda percaya. Percaya itu bukan hanya mengaku dari mulut. Percaya itu bukan hanya bilang Yesus baik. Percaya itu bukan hanya bilang Yesus luar biasa. Bukan. Tapi menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Memberi hidup kepada Yesus. Itu percaya yang Tuhan inginkan.
Ada amin? Makanya saudara, Matius pasal yang ke-11 itu ayat 28, Yesus undang semua datang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara tidak datang, itu berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Artinya apa? Itu percaya. Jadi percaya itu menyerahkan hidup sama Tuhan. Satu hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pertunjukan, ya. Pertunjukan ini pertunjukan semacam sulap atau permainan, saudara, akrobatik namanya. Itu pertunjukan itu orang itu berjalan di atas tali, ya, namanya Mr. Blondin. Dia jalan di atas tali, saudara, dan dia jalan di atas tali itu melewati sungai yang besar, sungai air terjun tertinggi di dunia, namanya sudah air terjun Niagara. Dia bikin pertunjukan di situ. Dia bikin seutas tali dari ujung itu air terjun pi ujung air terjun yang sana. Lalu kemudian dia bilang begini sama penonton yang hadir, semua percaya tidak saya bisa berjalan melewati seutas tali ini sampai di ujung? Lalu saudaraku semua berteriak, Mr. Blondin, kami percaya bisa. Karena dong sudah dengar nama besar dari ini Mr. Blondin. Mereka sudah dengar bagaimana Mr. Blondin punya kehebatan. Mereka sudah mendengar bagaimana Mr. Blondin itu melakukan atraksi yang hebat-hebat. Jadi kalau soal jalan di atas tali, mereka tidak heran. Mereka yakin sekali bahwa Mr. Blondin bisa. Saudara yang terkasih dalam bilang, waktu mereka bilang bisa dan Mr. Blondin, sekarang saudara saksikan, saya akan berjalan di atas seutas tali. Setelah dia berjalan sampai di ujung, semua tepuk tangan, berteriak dan berkata, Mr. Blondin hebat, Mr. Blondin luar biasa, Mr. Blondin dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah dia sampai di ujung, dia bilang begini, sekarang saya akan jalan balik lagi, tapi saya akan bawa gerobak. Di atas gerobak ada batu dan ada pasir. Siapa yang masih percaya saya bisa jalan lewat sini? Semua bilang, itu pasti bisa, Mr. Blondin bisa lah. Ya saudara, mereka semua bilang pasti bisa. Lalu Mr. Blondin bawa itu gerobak isi batu, isi pasir di atas, jalan. Jalan lewat, saudaraku. Sampai di ujung semua berteriak lagi, hebat, luar biasa, Mr. Blondin, luar biasa hebat. Saudara, sekarang setelah dia kasih turun itu pasir, batu, dia bilang begini, kamu semua tadi teriak hebat, tapi sekarang saya tantang. Siapa yang mau naik di atas ini gerobak dan saya bawa dia lewat ini seutas tali? Tadi berteriak rame, tapi sekarang sepi. Satu bisik di sebelah, siapa mau mati sedo? Yang lain lagi bisik di sebelah bilang, saya pun utang mas banyak, motor kredit belum lunas. Ya sudah. Yang lain lagi bisik kiri kanan, tadi itu batu, mas sekarang manusia siapa mau rela? Kalau dia tadi terpeleset sedikit kok ketong rumah karena mana? Tadi semua teriak hebat, tadi semua teriak bisa, semua teriak percaya. Tapi sekarang giliran naik ke atas, tidak ada yang mau. Tapi di tengah keramaian, tiba-tiba seorang anak kecil lari datang dan naik ke atas gerobak itu. Semua tahan napas. Siapa bu anak yang lari ini? Sambil main lato-lato lagi. Nok-nok apa itu? Orang Kupang gitu. Ya, nok-nok main itu nok-nok, dia langsung naik lompat, dia senyum-senyum saja di atas. Semua orang bertanya, ini anak siapa kok berani naik di atas gerobak? Mati dia. Semua cari tahu saudara. Tapi mereka tahan napas karena Mr. Blondin bilang begini, sekarang sudah ada anak kecil ini di atas dan saya akan berjalan melewati seutas tali lewat air terjun Niagara. Saudara, dan begitu dia jalan, saudara, semua orang tidak ada yang omong, tidak ada yang, semua tahan napas, ada yang tutup mata betul mau lihat. Ya, ini bahaya, ini kejadian, ini misteri ini saudara. Lalu kemudian akhirnya Mr. Blondin sampai. Begitu sampai di ujung, wartawan lari datang dan wawancara ini anak. Nah, kira-kira kamu bisa jawab tidak ini pertanyaan? Apa yang ditanyakan? Anak ini bilang begitu. Begini, kenapa kamu berani sekali naik di atas gerobak ini? Lalu kemudian dia jawab, karena Mr. Blondin itu saya pun bapak.
Karena saya pun bapak, saya tahu bapak tidak mungkin mencelakakan anaknya. Karena saya tahu dia bapak saya tahu dia punya keahlian. Saya kenal bapak saya tahu persis siapa bapak saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu arti percaya. Seperti anak itu menyerahkan dia punya hidup untuk bapaknya. Karena dia percaya bapaknya tidak mungkin mencelakakan dia. Ada banyak orang Kristen datang gereja menyanyi, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya bahwa Yesus itu hebat, luar biasa, pencipta langit dan bumi, menyembuhkan sakit penyakit, tapi dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu bukan percaya. Percaya itu memberi hidup saudara kepada Tuhan seperti anak kecil itu. Itu percaya. Makanya Alkitab berkata begini dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Perhatikan teks itu. Roma 8:14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah siapa? Dipimpin Roh Allah, itu anak Allah. Kalau saudara anak Allah, maka saudara pasti akan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan pasti Allah akan memimpin saudara dan saya. Dan kalau Allah pimpin kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, karena kekuatan dari Allah mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Malam hari ini siapa yang mau dipimpin oleh Allah? Boleh angkat tangan. Amin. Mesti serahkan hidup sama Tuhan, ya. Ya. Kalau saudara tidak serahkan hidup sama Tuhan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, pasti akan gagal terus, pasti akan jatuh terus. Makanya ada banyak orang, saudara, kenapa tidak bisa hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, sampai kapanpun saudara akan menjadi orang Kristen penonton. Saudara cuma jadi orang Kristen bisa sorak-sorak, bateriak, tapi tidak bisa saudaraku melihat kekuatan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup ini. Orang yang mau melihat kekuatan Tuhan nyata atas hidupnya, dia mesti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kita ini debu tanah, kita ini bukan siapa-siapa, kita hanya berguna kalau ada di tangan Tuhan yang kuat. Kita hanya bisa kuat kalau ada di tangan Tuhan yang kuat. Makanya saudara, saya mau tutup dengan dua ayat. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Lihat teks ini. Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Ini sebagai ayat penutup pada malam hari ini. Ayat 28. Ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Seorang pun tidak bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Jadi saudara, kalau ada di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa rebut. Ada di tangan sendiri, pasti direbut. Ada di tangan manusia, pasti direbut. Tapi kalau ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut kita. Ayat 29, perhatikan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Amin. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun tidak bisa rebut kita dari tangan Bapa. Amin. Karena itu saya ulang lagi malam ini, kita butuh ada di dalam tangan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau saudara tidak serahkan hidup saudara, pergi gereja terus, tapi nanti setan rebut. Pergi gereja, setan rebut. Ya, karena memang ada di tangan sendiri. Mau hebat apa, mau kuat apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan hari-hari ini kerja begitu ngeri, begitu dahsyat. Dia sedang mencari orang. Saya selalu bilang, ayat ini 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Bukan seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap lalu siap ditangkap. Kalau cicak-cicak di dinding mangkali kotong santai-santai, tidak usah di tangan Tuhan juga bisa. Tapi persoalannya lawan kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Karena itu kita hanya bisa kuat kalau kita dalam tangan Tuhan. Di luar tangan Tuhan kita direbut oleh setan. Di luar
hancur, di luar tangan Tuhan kita runtuh, di luar tangan Tuhan kita binasa. Tapi kalau kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Ya, jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan malam ini. Sekali lagi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Besok malam kita akan lanjutkan lebih panjang. Saya tutup dengan ini, ayat Yohanes 10 ayat 28-29 ini betul-betul menjadi pegangan kita malam ini, bahwa kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Pemain musik WL Singers maju ke depan. Malam ini saya percaya ada Tuhan di tempat ini. Tundukkan kepala setiap saudara di hadirat Tuhan. Tidak usah lihat samping kiri